Halo Gan, ketemu lagi dengan channel Japrel Supriyadi. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya Gan. Semoga Agan sehat, lancar rezekinya, dan selalu dalam lindungannya. Amin. Perintah Kaisar Naga. Selamat mendengarkan. Lalu, ia menoleh ke arah Humazi, wajahnya memucat. Tuan Hu, Anda sungguh cakap, ya. Anda lari ke langit ketujuh tanpa pamit. Dengan kekuatan Anda yang terbatas, saya hampir kehilangan jiwa saya tadi. Ada nada menyalahkan dalam nada bicaranya, tetapi lebih merupakan kekhawatiran terhadap Humazi. Humazi menggaruk kepalanya, wajahnya dipenuhi rasa bersalah. Aku hanya khawatir kau akan khawatir, dan aku juga ingin menemukan jiwa rakyatku sesegera mungkin. Suaranya makin mengecil, seperti suara anak kecil yang baru saja berbuat salah. Apa kau takut aku khawatir? Kau datang ke tempat berbahaya seperti ini sendirian, itulah yang benar-benar membuatku khawatir. Chen Ping menghela napas dan melembutkan nadanya. Pertama, ceritakan apa yang kau temukan. Apa sebenarnya yang terjadi? Matanya penuh kekhawatiran, berharap Humazi dapat menceritakan kepadanya apa yang telah terjadi secara rinci. Humazi dengan cepat menceritakan semua yang didengarnya di kedai teh dan dilihatnya di altar, terutama insiden kuil yang menggunakan lubang altar untuk mencuri jiwa para biksu. Ia menggertakkan gigi dan berkata, para biksu itu mengira mereka akan mendengarkan ajaran dan praktik, tetapi mereka tidak menyangka akan mati. Jika kita mengetahuinya beberapa hari kemudian, siapa yang tahu berapa banyak lagi orang yang jiwanya akan dicuri. Suaranya penuh amarah, bagaikan singa yang sedang marah. Ekspresi wajah Chen Ping menjadi semakin serius. Sebagai organisasi para dewa, kuil itu bahkan melakukan hal-hal seperti bersekongkol dengan iblis dan mencelakai para biksu. Begitu berita itu tersebar, seluruh surga akan bergejolak. Gambaran langit runtuh ke dalam kekacauan muncul dalam pikirannya, dengan banyak sekali pendeta yang terbunuh dalam perang dan orang-orang mengungsi. Dia sangat menyadari keseriusan masalah ini dan harus menghentikan konspirasi kuil tersebut sesegera mungkin. Ayo pergi ke altar pengumpulan jiwa dan cari tahu bagaimana mereka mencuri jiwa. Matanya menampakkan tekad yang kuat, bagaikan gunung yang tak tergoyahkan. Mereka berdua menemukan toko pakaian siap pakai, berganti pakaian dengan jubah hitam kasar yang biasa dikenakan oleh kultivator tingkat 7, dan menggunakan energi spiritual mereka untuk sedikit mengubah penampilan. Mereka berpura-pura menjadi kultivator biasa yang datang untuk mendengarkan ajaran dan berjalan menuju altar pengumpulan jiwa. Langkahnya mantap dan teguh, dan setiap langkahnya dijalankan dengan mengejar kebenaran dan keteguhan keadilan. Altar pengumpulan jiwa dibangun di atas panggung tinggi di pusat kota angin hitam. Altar itu dipenuhi para kultivator, kebanyakan dari mereka adalah kultivator independen yang ingin meningkatkan kultivasi mereka atau bergabung dengan kuil, wajah mereka penuh dengan antisipasi. Mata mereka mengungkapkan keinginan mereka untuk berlatih spiritual dan harapan mereka untuk mencapai terobosan dalam khotbah ini. Di tengah panggung berdiri seorang biksu berjubah emas, memegang Rui Giok. Ia berkhotbah dengan lantang, rekan-rekan Taois, ceramah hari ini bertujuan untuk menarik energi mendalam dari langit dan bumi ke dalam tubuh kalian dan membantu kalian menembus hambatan. Tenangkan pikiran kalian dan ikuti bimbingan saya. Suaranya nyaring dan menular, seolah-olah memiliki kekuatan magis yang dapat memukau para pendeta di sekitarnya. Chen Ping diam-diam melepaskan jejak kesadaran spiritual, menyapu seluruh platform. Kesadaran spiritualnya seperti tangan tak terlihat, yang dengan lembut menyentuh segala sesuatu di sekitarnya. Tak lama kemudian, ia menyadari ada yang tidak beres. Ada lingkaran rune hitam yang terkubur di bawah platform. Rune-rune itu memancarkan aura aneh, seolah menyembunyikan rahasia yang tak terhitung jumlahnya. Rune tersebut terhubung ke alur tersembunyi di bagian tengah platform, dan terdapat hembusan samar guci jiwa di alur tersebut. Terlebih lagi, Rui Giok di tangan biksu berjubah emas itu memancarkan aura hipnotis samar,
menyebabkan biksu di sekitarnya secara bertahap mengendurkan kewaspadaan mereka. Aura hipnotis itu bagai benang tak kasat mata yang diam-diam melilit para pendeta, membuat mereka tertidur lelap tanpa menyadarinya. Perhatikan ruang di antara alis para pendeta itu. Chen Ping berbicara kepada Humazi dengan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua. Suaranya rendah dan misterius, seolah-olah ia takut mengganggu sesuatu. Humazi mengamati dengan saksama dan melihat bahwa dari dahi para biksu yang memejamkan mata dan berkonsentrasi, seberkas benang jiwa berwarna biru muda perlahan melayang keluar, mengikuti arahan Yurui dan diam-diam memasuki alur panggung. Benang jiwa itu bagaikan aliran tipis, membawa kekuatan jiwa para pendeta, mengalir perlahan ke jurang gelap. Akan tetapi, para pendeta tidak menyadari hal ini dan masih tenggelam dalam ilusi, mendengarkan khotbah. Ada ekspresi damai di wajah mereka, seolah-olah mereka sedang bermimpi indah. Menggunakan hipnosis untuk memikat jiwa. Sungguh kejam, Humazi merendahkan suaranya, tinjunya mengepal hingga memutih. Kemarahannya bagaikan gunung berapi yang siap meletus kapan saja. Dia memikirkan para pendeta tak berdosa yang jiwanya direnggut tanpa ampun oleh kuil, dan hatinya dipenuhi kesedihan dan kemarahan. Biksu berjubah emas itu sepertinya menyadari sesuatu. Matanya menyapu kerumunan dan akhirnya tertuju pada Chen Ping dan Humazi. Secercah kewaspadaan terpancar di matanya, seolah seekor citah yang tajam telah merasakan bahaya di sekitarnya. Kedua rekan Taoisku, mengapa kalian tidak memejamkan mata dan berkonsentrasi? Tidakkah kalian percaya apa yang kukatakan? Suaranya masih keras, tetapi ada sedikit nada mengancam di dalamnya. Hati Chen Ping menegang, dia tahu tindakannya mungkin telah membangkitkan kecurigaan biksu berjubah emas. Namun, ia tidak menunjukkan kepanikan apapun. Sebaliknya, ia tersenyum dan berkata, "Rekan Taois, ajaran Anda memang mendalam. Namun, kami masih baru di sini dan masih ragu-ragu tentang metode menarik energi spiritual langit dan bumi ke dalam tubuh. Oleh karena itu, kami tidak berani gegabah." Suaranya tenang dan mantap, seperti danau yang tak terduga. Biksu berjubah emas itu menyipitkan matanya sedikit dan menatap ke atas dan ke bawah ke arah Chen Ping dan Humazi, mencoba menemukan kekurangan pada diri mereka. Matanya bagaikan dua pisau tajam, mengamati Chen Ping dan Humazi. "Oh, kalau ada pertanyaan, silakan beritahu saya. Saya mungkin bisa membantu Anda menyelesaikannya." Ada sedikit godaan dalam nada suaranya, seolah-olah dia sedang menunggu Chen Ping dan Humazi menunjukkan kartu mereka. Chen Ping diam-diam memikirkan tindakan balasan di dalam hatinya. Ia tahu bahwa ia tidak bisa membiarkan biksu berjubah emas itu terus meragukannya, kalau tidak rencana mereka akan gagal. Sebuah ide terlintas di benaknya, dan ia berkata, "Kita pernah mendengar bahwa untuk menarik energi mendalam dari langit dan bumi ke dalam tubuh, seseorang harus terlebih dahulu memurnikan pikiran dan menghilangkan kekotoran. Saya ingin tahu apakah ada metode khusus untuk metode ini." Pertanyaannya tampak biasa saja, tetapi secara cerdik mengalihkan perhatian biksu berjubah emas. Biksu berjubah emas itu mengangguk pelan dan berkata, "Metode pemurnian pikiran berfokus pada penghapusan pikiran-pikiran yang mengganggu dan fokus pada tujuan. Kamu bisa mencoba duduk bermeditasi untuk menenangkan pikiranmu." Suaranya sedikit melunak, dan dia tampak cukup puas dengan pertanyaan Chen Ping. Chen Ping memanfaatkan kesempatan itu untuk berkata, "Terima kasih atas bimbingan Anda, rekan Taois. Saya akan duduk bermeditasi dan mengikuti bimbingan Anda." Sambil berbicara, dia menarik lengan baju Humazi, dan mereka berdua menutup mata, berpura-pura sedang bermeditasi. Namun pada kenyataannya, kesadaran spiritual mereka masih memperhatikan dengan saksama setiap gerakan di sekitar mereka. Melihat hal itu, mata sang biksu berjubah emas berbinar puas dan ia melanjutkan khotbahnya. Suaranya bergema di udara bagaikan mantra hipnotis, membuat para pendeta di sekitarnya semakin tenggelam di dalamnya.
Dan benang-benang jiwa itu terus melayang keluar dari alis para pendeta dan mengalir ke dalam alur-alur panggung. Waktu berlalu menit demi menit. Chen Ping dan Hu Mazi berpura-pura mendengarkan khotbah, tetapi sebenarnya mereka diam-diam mengamati konspirasi kuil. Mereka menemukan bahwa rune hitam di bawah panggung tampaknya terus-menerus menyerap kekuatan benang jiwa dan kemudian mentransfer kekuatan ini ke guci jiwa. Guci jiwa itu bagaikan lubang tanpa dasar yang terus-menerus melahap jiwa-jiwa tersebut. Jika ini terus berlanjut, saya bertanya-tanya berapa banyak biksu yang akan menderita. Hu Mazi berbicara dengan suara yang hanya bisa didengar oleh Chen Ping, suaranya penuh kekhawatiran. Chen Ping mengangguk sedikit dan berkata, kita harus menemukan cara untuk menghancurkan konspirasi ini sesegera mungkin, jika tidak konsekuensinya akan menjadi bencana. Matanya menampakkan tekad yang kuat, seolah dia siap menghadapi tantangan. Pada saat ini, khotbah biksu berjubah emas tiba-tiba mencapai klimaksnya. Suaranya menjadi lebih bergairah, dan Rui Giok di tangannya memancarkan cahaya yang lebih terang. Cahayanya seterang matahari, sehingga mustahil untuk membuka mata. Pada saat yang sama, jubah emas di tubuhnya bergerak tanpa angin, seolah-olah ada kekuatan misterius yang menopangnya. Sekarang, aku akan membimbingmu untuk mengalirkan energi surgawi dan bumi yang mendalam ke dalam tubuhmu dan menembus hambatan itu. Biksu berjubah emas itu berteriak keras, suaranya bergema di udara bagaikan guntur. Saat dia selesai berbicara, para kultivator di sekitarnya mulai melatih keterampilan mereka, mencoba menarik energi spiritual langit dan bumi ke dalam tubuh mereka. Ada ekspresi antisipasi di wajah mereka, seolah-olah mereka melihat harapan untuk menembus kemacetan. Namun, mereka tidak tahu bahwa mereka sedang berjalan selangkah demi selangkah menuju jurang kematian. Di altar pengumpulan jiwa, rune berkelap-kelip dan memancarkan cahaya aneh, seolah menyembunyikan rahasia tak terhitung yang tak diketahui. Sekelompok biksu duduk bersila, ekspresi mereka terfokus dan sedikit fanatik. Mereka semua diselimuti atmosfer misterius dan tenggelam dalam kondisi aneh yang disebut mendengarkan khotbah. Biksu berjubah emas itu menggumamkan sesuatu, dan cahaya Rui Giok itu tiba-tiba membesar, bagaikan matahari kecil yang menyilaukan, begitu terangnya hingga orang tak dapat membuka mata. Hati Chen Ping menegang, firasat buruk muncul di benaknya. Dengan persepsinya yang tajam dan pengalamannya yang kaya, ia langsung menyadari krisis tersebut. Setelah gelombang bimbingan ini selesai, sebagian besar benang jiwa para pendeta yang hadir akan segera diekstraksi. Saat itu, bahkan jika mereka dapat diselamatkan, kecerdasan spiritual para pendeta tersebut akan rusak parah, dan mereka akan menjadi seperti mayat berjalan. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi, kata Chen Ping dalam hatinya, tatapannya menjadi tegas. Dia tiba-tiba membuka matanya, dan matanya seperti kolam dingin yang dalam, memperlihatkan ketenangan dan tekad yang tak berujung. Api hitam dan putih tiba-tiba muncul di sekelilingnya, bagaikan gelombang yang dahsyat, seketika melindungi dia dan Hu Mazi di sampingnya. Api hitam putih ini merupakan hasil latihan unik Chen Ping. Api ini mengandung kekuatan dahsyat dan dapat bertahan melawan musuh eksternal maupun menyerang lawan. Pada saat yang sama, Chen Ping memanggil pedang pembunuh naga, yang memancarkan energi pedang tajam. Dia berteriak keras, dan energi pedang yang tajam menyambar alur di tengah panggung bagai kilat. Alurnya tampak biasa saja, tetapi sebenarnya menyimpan misteri. Alur ini merupakan kunci formasi pengumpulan jiwa, dan terus-menerus menyerap benang-benang jiwa para kultivator. Berhenti, raungan biksu berjubah emas itu meledak bagai guntur, membuat seluruh altar pengumpulan jiwa berdengung. Meskipun dia buru-buru memblokir energi pedang dengan jade Rui, rune hitam di bawah platform retak menjadi beberapa bagian. Benang jiwa yang awalnya melayang menuju alur itu tiba-tiba terhenti sebentar, seolah-olah ada tangan besar tak terlihat yang mencubit tenggorokannya. Para biksu di sekitar terbangun dari keadaan, mendengarkan khotbah. Mereka membuka mata dengan pandangan kosong dan menatap pemandangan mendadak di depan mereka,
mata mereka penuh kebingungan. Mereka tidak mengerti mengapa seseorang tiba-tiba mencoba menyabotase mereka pada momen kritis sebuah terobosan. Melihat hal itu, biksu berjubah emas segera menyingkirkan penampilan lembutnya yang sebelumnya dan ekspresinya langsung berubah menjadi ganas. Dia menunjuk Chen Ping dengan mata terbelalak, suaranya penuh hasutan, "Rekan-rekan Taoisku. Orang ini mungkin mata-mata dari klan iblis. Melihat kita sedang menyerap energi mendalam dari langit dan bumi untuk membantu kita menerobos, dia malah mencoba menyabotase kita. Jelas dia tidak ingin kita meningkatkan kultivasi kita." Begitu kata-kata itu diucapkan, para pendeta yang masih bingung langsung menjadi marah. Mereka yang baru terbangun dari kondisi hipnotis sudah tidak puas dengan kesempatan terobosan yang terputus. Mereka telah menunggu begitu lama untuk terobosan ini, mengerahkan begitu banyak upaya dan kerja keras, tetapi kini mereka gagal di saat-saat terakhir. Bisa dibayangkan kemarahan di hati mereka. Setelah dicap sebagai mata-mata iblis oleh biksu berjubah emas, pandangan mereka terhadap Chen Ping langsung dipenuhi permusuhan, seolah-olah Chen Ping adalah musuh bebuyutan mereka. "Siapa kau? Kenapa kau merusak kebaikan kami?" Seorang pria kekar berjanggut lebat melangkah maju dan membanting kapak besar di tangannya ke tanah, menimbulkan kepulan debu. Kapak raksasa itu memancarkan cahaya dingin, seakan-akan dapat membelah Chen Ping menjadi dua bagian kapan saja. "Kurasa dia hanya iri karena kita bisa mendapat bimbingan dari kuil." Biksu lain berjubah hijau menggemakan hal ini, tangannya sudah memegang pedang di pinggangnya. Selama Chen Ping membuat gerakan sekecil apapun, ia akan langsung menghunus pedang itu. Chen Ping mengerutkan kening dan diam-diam mendesak atas ketidaktahuan orang-orang ini. Dia melangkah maju dan mencoba menjelaskan, "Jangan tertipu." Jade Rui di tangannya melepaskan aura hipnotis. Rune di bawah platform adalah formasi pengumpul jiwa. Benang jiwamu sedang ditarik ke dalam guci jiwa di alur. Jika kau menunggu lebih lama lagi, jiwamu akan diambil. Akan tetapi, begitu dia selesai berbicara, suaranya tenggelam oleh gelombang kutukan. "Omong kosong, kuil ini kan kuil para dewa ortodoks, kok bisa lakuin hal kayak gitu?" Teriak seorang lelaki tua berambut putih dengan mata terbelalak. "Saya pikir kamu takut kalau kami akan lebih kuat darimu setelah kami menerobos. Jadi kamu sengaja mengarang kebohongan," kata biksu muda lainnya dengan nada meremehkan. "Saudara-saudara, jangan buang waktu bicara dengannya. Tangkap dia dulu dan serahkan dia ke kuil untuk dimusnahkan." Seseorang di kerumunan berteriak, dan lebih dari selusin biksu bergegas menuju Chen Ping dalam sekejap. Senjata ajaib di tangan mereka memancarkan cahaya dingin, dan fluktuasi energi spiritual bersifat kacau tetapi membawa kekuatan yang tidak boleh diremehkan. Kebanyakan dari mereka adalah praktisi independen yang telah lama terjebak dalam kebuntuan. Mereka sudah kehilangan akal demi peluang terobosan, dan tidak mau mendengarkan nasihat apapun. Menurut pandangan mereka, Chen Ping adalah pelaku yang menghancurkan masa depan cerah mereka dan harus diadili. Melihat ini, Humazi segera mengeluarkan beberapa jimat pertahanan dan menancapkannya di depannya, sambil berkata dengan nada mendesak, "Chen Ping, sulit menjelaskannya kepada mereka. Orang-orang ini tersihir." Dia tahu betul bahwa para biksu itu sekarang terobsesi dengan terobosan, dan tidak peduli bagaimana Chen Ping menjelaskan, mereka tidak akan mempercayainya. Chen Ping menatap para biksu yang berlari ke arahnya, dan secercah kekecewaan melintas di matanya. Dia dapat dengan mudah mengalahkan orang-orang ini, tetapi orang-orang ini bukanlah orang jahat, mereka hanya orang-orang miskin yang tertipu. Dalam mengejar kultivasi yang lebih tinggi, mereka bersedia membayar berapapun harganya, tetapi mereka tidak tahu bahwa mereka telah terjerumus dalam konspirasi besar. Ia menghindari serangan pedang seorang biksu dengan bergerak menyamping. Pedang itu menyerempet ujung bajunya, menimbulkan embusan angin. Dia menggunakan energi spiritualnya untuk melepaskan senjata ajaib milik orang lain, dan senjata itu terlempar dari tangannya dan melayang jauh. Chen Ping berteriak lagi,
rasakan di antara kedua alismu. Apakah kau merasakan sedikit sensasi geli? Itu tandanya benang jiwa sedang ditarik keluar. Namun yang menanggapinya adalah serangan yang bahkan lebih dahsyat. Seorang pria tua berambut putih mengeluarkan kompas, dan beberapa sinar kemasan keluar dari kompas, menembus titik-titik vital Chen Ping. Sinar cahaya itu mengandung kekuatan yang dahsyat, dan kemanapun ia lewat, udara terbakar dan terdistorsi. Orang tua itu mengutuk, setan ini menyesatkan manusia. Hari ini, aku akan menegakkan keadilan atas nama surga. Jejak keraguan terakhir di mata Chen Ping memudar. Ia tahu bahwa orang-orang ini telah sepenuhnya dikuasai oleh obsesi untuk menerobos. Bahkan jika ia menyelamatkan mereka saat ini, mereka mungkin akan pergi ke kuil untuk mendengarkan ajaran nanti. Mereka sudah terperangkap dalam dan tidak bisa melepaskan diri. Dia berhenti menghindar, dan api hitam putih di sekelilingnya tiba-tiba menyebar keluar, membentuk penghalang tak terlihat. Penghalang itu tampak tipis, tetapi mengandung kekuatan dahsyat, yang mendorong mundur semua pendeta yang menyerbu beberapa langkah, tetapi tidak melukai mereka sedikitpun. Meskipun Chen Ping marah pada ketidaktahuan para biksu tersebut, dia tetap tidak tega menyakiti mereka. Karena kamu tidak percaya, silakan saja. Suara Chen Ping berubah dingin, tanpa jejak emosi apapun.
Bersambung, nantikan kisah berikutnya.